Maka oleh karena itu, kapan kita berakhlak? Di saat kita mampu membangun pola pikir dan perilaku yang membuat kehidupan ini sukses dan bisa menyukseskan kematian serta menyukseskan setelah kematian. Bicaranya yang terarah, penuh makna dan syarat gagasan mengundang kekaguman banyak orang yang sempat berdiskusi dengannya. Cara berpikirnya yang selalu optimis, idealis, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam mampu membakar semangat, memompa kreativitas, dan membentuk pola pikir siapapun yang sedang dilanda rasa pesimis. Itulah gambaran sederhana sosok Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Tunku Haji Abdul Wahab, pimpinan Dayah Babu Salam Al-Aziziyah Jinib, Kabupaten Biren. Nama beliau tidak hanya dikenal di kalangan Dayah, tetapi juga familiar di kalangan masyarakat, akademisi, politisi, sampai kalangan pejabat. Sosok yang oleh kalangan masyarakat luas biasa disapa Tusuk Jinib, dan di kalangan Dayah biasa dipanggil Ayah Sub ini, lahir di Kampung Blangme Barat, Kecamatan Jinib, Kabupaten Biren pada tahun 1963. Beliau merupakan putra dari Tunku Haji Abdul Wahab bin Hasbalah dan Hajjah Zainab binti Muhammad Saleh. Almarhum Tunku Haji Abdul Wahab bin Hasbalah atau Abu Wahab Jinib adalah salah seorang tokoh ulama Dayah yang dikenal tegas dan konsen menghidupkan syiar Islam, terutama di kawasan Jinib Raya. Beliau termasuk salah seorang murid langsung Syekh Abuya Mudawali Al-Khalidi. Sementara Hajjah Zainab binti Muhammad Saleh yang biasa disapa Ummi Zainab adalah sosok perempuan alim yang tidak hanya menjadi ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga menjadi guru banyak perempuan-perempuan lain, terutama para santri yang mondok di Dayah asuhan sang suami. Beliau juga adik kandung ulama Sohor Aceh, Tunku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Saleh atau Abun Samalanga, pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga. Secara genetik, di dalam tubuh Tusuk memang sudah mengalir darah keulamaan sejak lahir dan semakin diperkental oleh asupan ilmu yang cukup selama belasan tahun di Dayah. Tusuk memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Jinib pada tahun 1970. Setelah menamatkannya pada tahun 1976, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 1 Jinib. Bersamaan dengan itu, beliau juga belajar di Lembaga Pendidikan Islam Dayah Darul Atik Putra Jinib. Di Dayah yang saat itu dipimpin oleh Walid Ziauddin itu, Tusuk kecil belajar dasar-dasar ilmu Dayah. Setelah menamatkan SMP pada tahun 1980, Tusuk mengakhiri pendidikan formalnya dan masuk ke Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ma'had Ulum Diniyah Islamiyah atau Mudi Masjid Raya Midinjuk, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, yang saat itu masih dipimpin oleh ulama besar Aceh, Tunku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Saleh atau Abun Aziz Samalanga, yang tak lain adalah paman beliau sendiri. Di LPI Dayah Mudi Mesra, Tusuk kecil dikenal sebagai salah seorang santri yang cerdas. Hal ini diakui oleh guru dan teman-teman seangkatan beliau. Dan karena kecerdasannya ini, sekitar tahun 1985, beliau sudah dipercayakan untuk mengajar sambil terus memperkaya keilmuannya sendiri pada guru-guru senior Dayah Mudi Mesra saat itu. Dan sejak saat itu, ciri-ciri keulamaan mulai muncul pada sosok salah satu alumni terbaik Mudi Mesra era 90-an ini. Setelah memantapkan ilmu, kepribadian dan pengalaman belajar mengajar di Dayah Mudi Mesra Samalanga, Tusuk kemudian beranjak meninggalkan tanah kelahiran untuk mengejar keberkatan,
memperluas wawasan keilmuan dan memperkaya pengalaman ke kota yang dimuliakan. Tepat pada tahun 1993, berbekal restu orang tua dan guru-gurunya di Dayah Mudi Mesra Samalanga, Tusuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Di kota kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Tusuk menyerap banyak ilmu dari para syekh Masjidil Haram. Di antaranya adalah Syekh Said Muhammad Ali, seorang ulama sufi Mekah bermazhab Maliki yang konsen menggelar halaqah pengajian tasawuf. Di samping terus memantapkan keilmuan dan kepribadiannya pada syekh yang dikenal karamah ini, beliau juga mengembangkan wawasan pergaulan dan relasinya dengan banyak kalangan. Setelah 4 tahun di Mekah, pada tahun 1997, beliau pulang ke Aceh dan kembali mengabdi di LPI Dayah Mudi Mesra Samalanga. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2001, beliau pulang ke kampung halaman dan memimpin LPI Dayah Babus Salam Al-Aziziyah Jinib, Kabupaten Biren. Tusuk adalah sosok ulama muda Aceh yang dikenal energik, inovatif, dan kerap melahirkan ide-ide baru bagi pengembangan dunia pendidikan dan pembenahan perilaku kehidupan umat. Pada tahun 2007, beliau menggagas sebuah konsep ekonomi jaringan bagi kalangan Dayah dan komunitas Dayah lewat wadah Yayasan Dayah Bersaudara atau Yadara. Lewat yayasan inilah lahir satu unit usaha bersama, yaitu CV Iyadara yang memproduksi air minum dalam kemasan merek Iyadara. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa organisasi kedayahan. Tusuk menjabat sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Biren mulai tahun 2004 hingga sekarang. Juga menjabat sebagai salah satu Ketua Himpunan Ulama Daya Aceh atau Huda Aceh. Tusuk juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Infak, Zakat dan Sedekah atau Bazis Biren periode pertama. Beliau juga ikut aktif sebagai tim ahli penyusunan kanun di DPR Aceh periode yang lalu. Dan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang tercatat sebagai tim asistensi Gubernur Aceh. Selain itu, Tusuk juga aktif menjadi pemateri di berbagai seminar lokal, nasional, dan internasional. Hal yang paling fenomenal, beliau mulai menata suatu pergerakan dakwah melalui majelis pengajian di banyak tempat di Aceh yang jumlahnya mencapai ribuan. Pergerakan dakwah ini juga diperkuat dengan pendirian sebuah stasiun radio yang diberi nama Radio Yadara FM 92,8 MHz. Nabi Allah ya Rahman, ayah umum berpanjang, Nabi bersehat badan, gepimpin kamodumna. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Di dunia Nabi lam ta'an, akhirat asa syuruga musapat dengan janjungan.
agama